Baik. Berharap Anda semuanya bisa jaga kesehatan ya, Nak. Ya, Ibu. Nah, sebelum kita mulai kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dari Anda semua, ada yang bisa membantu Ibu? Silakan, Nak. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan persyaratan berdoa. Terima kasih anak Ibu semua Ibu. Ibu mengucapkan terima kasih banyak nih untuk Anda semuanya sudah mau datang ke ruang PBK kita ini menghadiri undangan dari Ibu. Nah, pasti Anda semuanya bertanya-tanya nih kan, mengapa sih Ibu menunjukkan Anda semua di sini? Ya, Ibu. Bagi kita hari ini akan melakukan kegiatan layanan bimbingan konseling, yaitu bimbingan kelompok. Nah, Anda semua nggak mengikuti bimbingan kelompok? Belum, Ibu. Atau pernah mendengar bimbingan kelompok itu apa? Belum, Ibu. Bisa Ibu yang menjelaskan, bimbingan kelompok itu seperti kita sekarang nih, Nak. Kita membentuk kelompok kecil, di mana kita di sini akan membahas topik-topik yang lagi hangat, topik yang lagi viral di kalangan kita. Nah, di sini kita akan berbagi pendapat, akan mencurahkan apa yang kita alami. Nah, tujuannya apa sih Bu? Tujuannya supaya kita bisa menambah wawasan, supaya amit-amit deh kalau misalnya kita mengalami hal tersebut, kita bisa ada target di diri kita sendiri. Nah, Ibu berharap Anda semuanya bisa mau terbuka secara sukarela untuk menyampaikan pendapatnya. Dan apabila nih kita ada membahas hal-hal sensitif di sini, Ibu berharap Anda semuanya bisa menjadi perhatian ya, Nak. Jangan sampai membocorkan keluar. Apakah Anda paham? Ibu. Nah, Ibu mau bertanya nih, apakah Anda semua sudah saling kenal? Belum, Ibu. Ya, sama Ibu? Belum, Ibu. Kalau begitu kita kenal dulu ya, Nak. Jadi kita akan menyebutkan nama lengkap, nama panggilan, dan hewan kesukaannya. Nah, dimulai dari Ibu atau Anda dulu? Dari Ibu. Oke. Halo Anda semuanya. Halo, Ibu. Kenalkan, nama Ibu Elsa Kinzida, bisa dipanggil Ibu Elsa. Ibu di sini merupakan PBK baru nih, baru 1 bulan mengajar di sini. Dan hewan kesukaan itu adalah hewan panda. Selamat Anda semuanya. Kenal, Ibu. Nah, jadi mau dimulai dari mana nih? Dari sebelah Ibu atau sebelah kiri? Langsung aja dulu. Sebelah sini dulu. Oke, baik, silakan, Nak. Halo teman-teman dan Ibu, kenalkan nama saya Ibu Basana, biasanya dipanggil ini sama rekan saya yang akan menentukan. Halo teman-teman semuanya. Kenalkan nama saya Ibu Tari, biasanya dipanggil dulu. Yang kesukaan saya itu Mario. Soalnya cuma bisa kenal Ibu. Kenalkan nama saya Ibu Kedua, dari Kementerian Kesukaan saya tidak teman-teman semuanya. Selamat kenal. Kenalkan nama saya Dina dari Sri Panggilan. Saya adalah kelinci. Halo semuanya. Nah, Anda semua sudah saling mengenal ya. Apakah masih ingat nih nama teman-temannya? Ibu. Nah, kalau begitu Ibu mau uji nih, apakah Anda semua benar-benar memang mengingat teman-temannya? Jadi Ibu ada game namanya rantai nama. Anda semua tahu bagaimana cara memainkannya? Baik, Ibu. Kalau begitu Ibu kasih tahu ya. Jadi memainkannya seperti ini. Orang pertama menyebutkan namanya sendiri. Dan orang kedua menyebutkan nama orang pertama dan namanya sendiri. Orang ketiga menyebutkan nama orang pertama, kedua, dan namanya sendiri. Apakah Anda mengerti? Kalau begitu mau dari mana nih mulainya? Oh, dari yang Anda. Silakan. Baik, nama saya Bibi. Ayu. Apa? Bibi Ayu Nawan Hanan. Oke, boleh lebih ya. Berharap nanti kalau misalnya ketemu sama teman-temannya disapa ya kan di jalan. Nah, bagaimana nih suasana hatinya setelah mengenal teman-temannya? Apakah masih canggung atau udah mulai akrab? Itu bagaimana nih tempat duduknya? Apakah sudah nyaman? Atau ada mau ke toilet? Enggak? Oke, jadi kan tadi Ibu bilang
kita akan membahas atau mendiskusikan topik yang dihangat nih. Nah, di kelompok ini ada dua topik Ananda, topik tugas dan topik bebas. Nah, topik tugasnya apa Ibu? Topik tugas ini topik yang ditentukan oleh Ibu sendiri. Kalau topik bebas, topiknya itu yang ditentukan oleh Ananda semua dari hasil voting Ananda. Nah, saat ini kita akan membahas topik tugas, yaitu manajemen waktu. Nah, apakah Ananda semuanya siap? Siap, Ibu. Oke, kalau begitu Ibu mau bertanya dari Ananda semua, siapa yang tahu manajemen waktu itu apa? Ayo gimana? Manajemen waktu itu gimana kita mengelola waktu kita saat belajar atau mengelola waktu dalam penggunaan itu. Terima kasih ya Ayu. Sekali kamu kasih dulu Ayu. Nah, tadi mereka sama ini, siapa ngobrol nih dengan teman ini? Saya dengan waktu itu bagaimana cara kita mengelola dan mengatur waktu kita yang baik itu. Baik, terima kasih ya ini. Mari kita apresiasi dulu untuk ini. Mungkin jawabannya itu hampir sama sama Rini kayak bagaimana cara kita untuk mengelola mengatur waktu kita agar waktu kita itu lebih teratur gitu. Baik, terima kasih ya Nana. Mari kita apresiasi untuk Nana. Nah, ada aku berpendapat Sama yang sama. Oke, jadi betul ya kata Ayu, sama Nana manajemen waktu itu gimana kita cara mengelola waktu kita dengan baik supaya apa yang kita lakukan bisa tertata dengan baik. Nah, jadi kita sudah mengetahui nih apa itu manajemen waktu. Nah, ini mau bertanya lagi nih, kan ada orang yang tidak bisa manajemen waktu dengan baik. Nah, kira-kira apa sih penyebabnya? Dari Anda ada yang mau berpendapat? Silakan ini. Mungkin penyebabnya itu karena dia asik bermain gadgetnya Ibu, jadi dia tidak bisa mengatur waktu dalam belajar. Baik, terima kasih Ayu. Kita apresiasi Ayu. Nah, ada lagi yang mau berpendapat? Silakan Nana. mungkin karena tugasnya terlalu banyak jadi dia bingung mau kerja di mana kayak tugas sekolah lagi, tugas di rumah lagi, belum nanti ikut organisasi lagi Bu. Jadi dia tuh nggak tahu mana yang mau dikerjakan, jadi kalau gitu kejutan jadi yang punya. Terima kasih ya Nana. Mari kita apresiasi untuk Nana. Ada lagi yang mau berpendapat? Silakan Dewi. Menurut saya Bu, Dia melakukan tugas secara bersamaan polanya jadi kita nggak bisa mengatur prioritas ya. Terima kasih ya ini. Mari kita apresiasi untuk ini. Ada lagi nih yang belum berpendapat? Sama. Oke. Terima kasih Anda semuanya. Itu yang tadi kata Ayu, Nana, sama Riri. Manajemen waktu yang buruk itu bisa terjadi karena kita kejadian gadget, karena kita terlalu banyak mengerjakan tugas sehingga sama tadi kita tidak bisa menentukan skala prioritas kita. Jadi kita sudah tahu nih penyebabnya apa aja dari manajemen waktu yang buruk. Nah, dari penyebabnya itu pasti ada dampaknya dong. Nah, dari Anda semuanya nih, apakah ada yang berpendapat bahwa dampak itu apa? Seperti Nora. Dan dampaknya itu menurut saya itu kayak nggak bisa memanfaatkan waktu dengan baik gitu. Jadi misalnya dia tuh sebenarnya ada waktu kosong, tapi kan dia tadi tidak bisa memprioritaskan yang mana duluan, jadi dia malah kayak bingung mau pilih yang mana, terus jadi waktunya malah banyak terbuang gitu Bu, karena dia bingung duluan. Jadi waktunya kayak sia-sia dia. Nah, kasih Nora, kita apresiasi untuk Nora. Ada lagi yang mau berpendapat? Ayo dulu ya Nora. Mungkin nantinya akan mengalami stres dan juga tugas-tugasnya itu nggak akan selesai gitu, atau mepet-mepet deadline pengerjaannya. Terus ya, Ayu, kita masih suka Ayu. Tadi Nana sama Riri dia kata tadi, kamu duluan. Sekarang dia Nana. jadi mungkin karena dia nggak tahu yang mana tugas dulu, jadi dia ngerjakan kayak dari ke deadline pokoknya kerjaan gitu. Jadi kayak bisa membuat itu jadi kelelahan fisik Bu, sebenarnya kita ada dia juga kelelahan secara mental, itu juga kelelahan fisiknya juga gitu. Terima kasih ya Nana. Kita masih suka Nana. Nah, ini ya. Kalau yang tadi juga manajemen waktu yang baik itu soal itu bisa jadi ladang dan tidak disiplin juga.
Makasih ya Ririn. Nanti kita bisa seperti Ririn. Dan itu pendapat. Ini mau pendapat. Oke, kalau begitu tadi betul ya teman-teman tadi ya banyak sekali tadi yang pendapat ada Ayu, Naura, Nana, sama Ririn. Nah tadi dampaknya yang pertama bisa dilakukan secara fisik maupun mental. Terus yang kedua ini tidak disiplin ya kan tadi. Terus yang ketiga waktunya jadi sia-sia. Nah tadi kan ada dampak-dampaknya, ada pengaruhnya. Pasti ada solusinya dong dari manajemen waktu yang buruk. Dari Ananda semua, bagaimana nih pendapat Ananda bagaimana solusinya nih? Ketika lulus kita membuat jadwal tulis untuk pekerjaan tugas itu, mana yang pasti jadi kata-kata. Terima kasih ya, ini kita masih Ayu. Ada lagi yang mau berpendapat? Ini dulu ya, Nak. Bisa dengan cara kita mengajarkan sesuatu itu sama guru. Nanti setelah guru itu kita sebentar nanti kalau kita terus gitu kan nggak kita tahu aku cepat bosan. Biasanya bisa dengan baik. Makasih ya, Riri. Mantap di situ, Riri. Jadi coba kedua. Itu bisa alam ibu saya Terima kasih, Naura. Mantap bisa situ, Naura. Nah, dari Anda tadi Riri, ada yang mau pendapat? sama Ayo. Oke, kalau gitu terima kasih ya ke Anda semuanya. Itu tadi ya kata Anda dari Riri, Ayu, sama Naura. Jadi katanya ada tipsnya dari Riri, 20 menit mengerjakan dan 5 menit untuk istirahat. Terus dari Ayu kita melakukan to-do list. Kita menentukan skala prioritas kita terlebih dahulu. Nah dari Naura kita membantu untuk mengingatkan dengan alarm. Nah tadi kan kita sudah banyak nih membahas dari penelitian, penyebab, dampak, dan solusi. Nah, Ibu mau Anda semuanya berkomitmen nih setelah kita dari pendidikan kelompok kita saat ini, Anda mau melakukan apa nih untuk kehidupan Anda sehari-hari? Nah, Ibu mau Anda semuanya menyampaikannya secara bergiliran ya, Nak. Tetapi Anda nanti menyampaikannya harus saya berkomitmen seperti itu, oke? Mau duluan di mana? Karena kan dari sini dia dari diri sana. saya berkomitmen untuk mempersiapkan pendidikan dan juga meningkatkan kecerdasan dalam berkomunikasi. Terima kasih ya Iris. Saya berkomitmen untuk membuat to-do list dan tugas prioritas tugas yang harus saya kerjakan. Baik, terima kasih sudah merasakan. Saya berkomitmen saya tidak akan tugas itu dan saya akan membuat to-do list tugas itu. Terima kasih Nora. Satu lagi dong. Saya akan membuat jadwal tulis dan juga menentukan skala prioritas dan membatasi jadwal pemeriksaan. Terima kasih Ayu. Satu lagi. Saya berkomitmen memprioritaskan tugas yang terdahulu dan kalau Terima kasih Anda semuanya. Nah, Ibu berharap dari komentar Anda semuanya diterapkan ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Ibu lihat Anda semuanya sepertinya sudah putih nih, gara-gara kita sudah diskusi banyak hal kalian. Nah, Ibu ada ice breaking nih untuk Anda semuanya. Apakah Anda mau? Nah, nama ice breakingnya itu adalah tepuk pose. Nah, gimana sih cara mainnya, Bu? Cara mainnya seperti ini. Nanti kita akan berpose seperti ini. Nah, Anda yang berpose seperti ini. Nah, gitu. Tapi posenya masing-masing harus berbeda ya. Mau dimulai dari siapa? Dari diri, boleh silakan. 1, 2, 3. Oke. Senang karena semuanya sudah semangat kembali. Tetapi kita sudah masuk ke penghujung cerita kita hari ini. Nah,
Ibu mau nih Anda semuanya menyampaikan pesan-pesan untuk kita hari ini. Dari Anda semuanya ada yang mau menyampaikannya? Silakan Laura. Kesan-kesannya itu Bu, dalam kegiatan itu sangat menyenangkan Bu, karena kita juga jadi tahu kalau misalnya ada seperti itu semua, kemudian tahu di manajemen waktu itu apa itu. Terima kasih ya Laura. Ada lagi mau menyampaikan? Seperti ini, kesan dari satu, jadi kemarin itu sangat menyenangkan Bu, terus ini juga tadi orang-orang jadi Terima kasih ya Dedi. Ada lagi yang mau menyampaikan kan? Oke, nah tadi kan Ibu sudah menjelaskan di awal kita ada dua topik nih, topik itu dan topik bebas. Nah pasti tentu ada kegiatan lanjutannya dong. Nah di kegiatan kita selanjutnya, apakah Anda semua ada saran nih kita tempat di mana, waktunya di mana, dan hari kapan? Dari Anda ada yang menyampaikan? Silakan Anda. Mungkin kalau tempatnya kita kayak kita dulu jadi kayak diadakan ekspresi poinnya nilai itu dan juga untuk waktunya kita mungkin waktunya agak panjang juga terasa ada negara-negara bikinnya itu terus untuk harinya mungkin di hari yang sama aja gitu. Oh, oke, terima kasih ya Nana. Ada lagi yang mau menyampaikan kan? Terima kasih ya Nana. Pertama ya sarannya tadi kita tempatnya di alam ya supaya Anda semua tidak mudah jenuh. Terus yang kedua waktunya bisa dibagikan lagi ya Nana ya. Oke, kalau di harinya di hari yang sama. Nah, apakah Anda semua setuju? Setuju. Oke, usahakan ya Nana. Nah, harapan untuk kita selanjutnya nih, apakah Anda ada mau request? Baik, sekali. untuk di waktu nanti kita bisa membawa minum dan juga snack, nanti kita sharing untuk Terima kasih ya, ini ada lagi menyampaikan Pak? Berarti kita tidak selanjutnya bisa Anda bisa membawa minum dan cemilan kecil-kecilan ya, dan kita bisa saling makin akrab nih nanti. Oke, kalau begitu Ibu mau mengucapkan terima kasih banyak nih kepada Anda semuanya sudah mau berpartisipasi aktif untuk kegiatan kita hari ini. Nah, tadi kan kita sudah mengawali dengan doa. Nah, ada baiknya kita mengakhiri juga dengan doa. Oke, kalau gitu dari Anda ada yang membantu Ibu? Oke, silakan. sebelum kita menutup kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut pertanyaan kegiatan masing-masing, doa selesai. Terima kasih Anda sudah membantu Ibu. Dan Ibu mau mengucapkan terima kasih kembali lagi Nak untuk anak-anak semuanya. Dan Ibu berharap kegiatan selanjutnya Anda tetap berpartisipasi aktif ya Nak. Amin. Dan Ibu juga mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau Ibu ada salah ucap atau yang tidak menyenangkan hati Anda semuanya. Nah, Ibu akhiri, selamat pagi dan sampai jumpa. Baik, Terima kasih. Terima kasih.